Cara terkait efisiensi dan juga kos, apakah ini juga bisa diartikan ada ancaman PHK di sana, Pak David? Well, ya sudah pastinya kalau terutama untuk kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin ya tidak melakukan pembenahan di internalnya ya, itu ya otomatis mereka dengan lambat laun akan gulung tikar gitu. Dan ini di kuartal 1 di tahun 2024 saja juga di data kami itu jumlah PHK itu sudah mencapai 10.800 orang. Ya. Nah ini di kuartal pertama aja ini ada kenaikan sebesar 7.200 orang dibandingkan kuartal pertama kuartal keempat tahun 2023 itu ada kenaikan kurang lebih kalau nggak salah 6,6% ya. Tapi saya kurang pasti persentasenya, tapi yang pasti nilai jumlah orangnya itu kurang lebih penambahannya itu 7.200 orang. Oke, baik, Anda katakan begitu ya untuk jumlah begitu ya terkait yang PHK ini sudah lebih dari angka 10.000 orang. Ya, jadi menurut data kami itu jumlah PHK per sampai hari ini itu sudah mencapai 10.800. Ya, ini sudah ada kenaikan di kuartal pertama di tahun 2024 ini sebesar 7.200 orang. Hanya di tahun ini saja. Ya, dan apabila kondisi, ya bukan kondisi, masalah importasi ini tetap dijalankan, saya yakin ini dalam 1 tahun ke depan ini mungkin bisa dibilang industri TPT ini akan terjadi di industrialisasi. Ya, jadi kita akan menjadi negara pedagang, bukan negara produsen. Dan itu sangat disayangkan. Kita juga jangan lupa bahwa umurnya industri TPT ini di Indonesia ini sudah mencapai 100 tahun gitu. Ya. Oke, baik. Anda katakan ada ancaman deindustrialisasi begitu ya di sektor TPT. Betul. Sebetulnya Anda kita lihat termin waktunya begitu ya Pak David, ini masih mampu bertahan berapa lama lagi Anda memang kondisinya seperti ini terus Pak David? Secara pribadi saya sebetulnya bukannya pesimis gitu ya, tapi karena memang ini yang masuknya dalam bentuk pakaian jadi, kita sebagai manusiawi wajar ya, kita dikasih pilihan, 2 pilihan nih. Kita misalnya disuruh beli kain, terus kita jahit. Sama satu lagi kita beli jadi. Sebagai manusiawi pasti kita akan membeli pakaian jadi dong. Dan membeli pakaian jadi yang harganya lebih murah. Otomatis pasti banyak masyarakat ya juga yang akan mengkonsumsi barang-barang yang dari importasi itu gitu. Oke, baik. Lalu apakah memang bisa kita lihat begitu ya, Anda katakan secara data tadi sudah 10.000 orang lebih atau karyawan begitu yang sudah mengalami PHK di sektor TPT. Sebetulnya apakah memang sudah ada tindakan atau solusi atau bentuk dukungan dari pemerintah kita di sektor TPT ini di kondisi yang ada seperti saat ini Pak David? Ya kita sih tidak putus asa ya dari asosiasi ya. Kita terus-terusan mensoundingkan permasalahan ini kepada pemerintah gitu. Tapi ya kita masih tetap menunggu keputusan dari mereka. Mungkin dari saya mungkin segitu aja sih. Yang pastinya kita terus bersuara kepada mereka gitu. Kami minta mereka untuk minta kebijakan gitu ya supaya ya untuk melindungi memproteksi pangsa pasar domestik juga melindungi masyarakat Indonesia ini gitu. Sangat disayangkan kan, seperti contohnya juga anak-anak muda sekarang ini banyak kan yang suka berjualan online ya. Kalau misalnya sekarang ke depannya importasi ini masih tetap masuk gitu, otomatis kan nanti baik anak kita, cucu kita gitu, mereka kan tidak akan menjual produk-produk lokal, tapi mereka akan menjual produk-produk yang masuk dari luar itu gitu. Otomatis kita secara tidak langsung itu membiayai biaya produksi di negara produsen tersebut gitu. Oke, baik. Andai kita mencoba mengkomparasi begitu ya Pak David, atau kita mencoba membanding-bandingkan. Sebetulnya dari sektor TPT lebih butuh regulasi untuk menyetop impor pakaian jadi begitu dari luar negeri, atau justru memang sudah dalam taraf membutuhkan insentif atau bantuan dana dari pemerintah dalam segi memperbaiki kondisi yang ada Pak David?
Kalau saya pribadi ya memang regulasi itu segalanya ya. Regulasi itu nomor satu. Ya, karena kalau misalnya regulasinya itu, mohon maaf gitu ya, apabila saya salah kata, apabila regulasinya itu tajam ke dalam gitu, ya tetap nanti yang akan ruginya tuh ya negara Indonesia, kami semua. Oke, oke, baik. Lalu harapannya seperti apa? Anda lihat begitu, yang mana Anda sebagai Wakil Ketua API, ini harapannya bagi sektor TPT ke depannya, Pak David? Ya jelas harapan kita ini pemerintah kami memohon lah gitu kepada pemerintah supaya pemerintah itu sebelum memutuskan kebijakan itu benar-benar melihat dari A sampai Z-nya gitu. Ya, karena kan kalau misalnya contohnya seperti tadi yang kita bahas ini, masalah importasi baju pakaian jadi ini tetap dimasukin ini, ya ini kan pasti kan akan terjadi di sini di industrialisasi juga, industri TPT pun juga akan mati, UMKM pun juga akan mati, otomatis juga orang juga akan menjadi banyak pengangguran. Ya, ini kan sesuatu hal yang sangat menyeramkan gitu. Ya, jadi kami hanya mohon kepada pemerintah ya regulasi lah yang tolong diperbaiki gitu. Maksudnya jangan sampai tajamnya ke dalam gitu. Seharusnya tajamnya tuh keluar gitu. Itu saja sih. Oke, baik. Pak David, apakah Anda juga memiliki rencana untuk shifting begitu, atau justru memang sudah dalam taraf atau dalam tahap menyerah saja dengan keadaan? Ya, begini ya. Kalau saya pribadi sih kita tidak boleh nyerah ya. Karena bagaimanapun TPT ini seperti yang tadi saya katakan, TPT ini sudah berada di Indonesia ini selama 100 tahun. TPT ini pun juga adalah salah satu industri juga yang bisa menyerap tenaga kerja. Ya, memang kita sebagai pengusaha kita tidak memungkiri bahwa kita memiliki perusahaan itu kita juga ingin mencari keuntungan. Tapi kita tidak boleh lupa juga loh. Itu banyak orang yang di belakang kita yang membutuhkan kita juga. Ya, bayangkan apabila industri ini tutup, bagaimana dengan nasib karyawan? Itu saja yang kami ingin tolong supaya pemerintah itu supaya mendengar lah gitu. Ini kami mohon dengan sangat gitu. Oh, Ya. oke, baik.